mengubah prosedur atau mengurangi hal-hal yang tujuannya untuk keselamatan penerbangan dan keselamatan misi. Mengenai pemakaman, tadi sudah dilaksanakan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati Malang untuk 3 jenazah dan di Taman Makam Pahlawan Madiun untuk 1 jenazah. 3 jenazah yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati adalah Marskal Pertama TNI Anumerta Subhan, Marskal Pertama TNI Anumerta Widiono, dan Kolonel Penerbang Anumerta Sandra Gunawan. Semua mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pemerintah atas jasa-jasa yang melebihi tuntutan tugas. Kemudian di Taman Pahlawan di Madiun dimakamkan Letnan Kolonel Penerbang Anumerta Yuda Seta. Dimakamkan di Madiun karena memang keluarganya menghendaki. Pemakaman berjalan dengan aman dan lancar serta hikmat. Untuk inspektur upacara di pemakaman di Malang adalah Pangkops UT 2. Kemudian untuk inspektur upacara di Taman Makam Pahlawan Madiun adalah Komandan Pangkalan Udara Iswahyudi. Selanjutnya kami akan tetap melanjutkan untuk melakukan penyelidikan mengenai kapan dan bagaimana nanti selanjutnya kami akan sampaikan berikutnya. Karena ini investigasi baru hari pertama, nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya mengenai bagaimana hasil investigasi sebagai data awal daripada kecelakaan ini. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan bisa saya jawab. Oke, silakan Mbak. Terima kasih Pak, sebelumnya turut berduka cita atas gugurnya prajurit Angkatan Udara. Yang pertama pertanyaannya, apakah kesulitannya itu seperti apa sih Pak untuk mungkin ya investigasi, karena ini di medan yang lumayan tinggi, apakah ada alutsista yang dikerahkan secara khusus gitu Pak, dan berapa personel yang terlibat dalam tim investigasi ini. Dan yang kedua, apakah selanjutnya untuk latihan-latihan dari Angkatan Udara, terutama untuk latihan formasi, apakah ada semacam pengereman atau mungkin penundaan sementara waktu atau bagaimana? Dan yang ketiga, apakah untuk unit-unit Super Tucano lainnya yang dimiliki oleh Angkatan Udara juga akan di-grounded terlebih dahulu atau tetap operasional seperti biasa? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya cukup baik dan cukup dalam. Mengenai timnya ada 2. Saya lihat sendiri, timnya terdiri dari tim inti dari Puslek Lambangja, Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang Kerja Angkatan Udara, didampingi oleh tim dari Skadron Teknik dan dari Depo Teknik. Selanjutnya juga didampingi oleh dari Komando Pasukan Gerak Cepat. Itu 2 tim. Jumlahnya sekitar masing-masing 10 saya lihat. Namun lebih besar lagi karena pendampingnya banyak untuk ngangkut-ngangkut ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai latihan formasi. Latihan formasi itu adalah bagian daripada sandang pangan kami sebagai penerbang militer. Jadi latihan formasi ya tetap harus dilatih, tidak akan ada pengurangan latihan. Bahkan mungkin kita akan lebih banyak mendalami atau memberikan pelatihan mengenai formasi. Mohon maaf. Untuk formasi sendiri itu adalah hal yang memang harus wajib diketahui. Sejak dari latih dasar, kami para penerbang Angkatan Udara memang sudah dilatih untuk formasi. Jadi tanpa itu ya mungkin ya tidak bisa melaksanakan tugas. Mohon maaf, kita tunggu sebentar. Latihan formasi sendiri adalah manuver yang memang diperlukan pada saat kita harus penetrasi bersama-sama, karena kemungkinan kalau kita kehilangan adalah cukup besar sehingga kita harus kontak sama-sama. Jadi memang formasi itulah bagian dari kami. Untuk kedepannya mengenai pesawat Tucano, tentu pesawat Tucano akan sementara tidak terbangkan sampai data awal apakah ada hal teknis terkait dari kecelakaan ini. Bila data teknis bisa tidak karena data teknis, maka tentu akan terbang lagi. Super Tucano adalah salah satu daripada pesawat Angkatan Udara yang tingkat kesiapannya sangat tinggi. Pesawat ini cukup baik dirawat dan cukup cadangnya cukup bagus sehingga tidak ada masalah dengan pesawat Super Tucano.
pesawat ini sangat handal, sangat mumpuni dan andalan kita dalam banyak misi. Kan ada lagi yang bertanya? Silahkan Mas. Bapak izin, Silahkan. Saya Iwan dari CNN. Pak, kalau melihat dari kronologi yang pernah Bapak sebutkan, kalau pernah melihat kronologi yang tadi Bapak sebutkan juga dan kemarin juga disebutkan, itu ada pesawat formasi kemudian masuk ke awan dan kemudian pesawat jatuh. Apakah ada kemungkinan, ini dugaan awal aja, apakah ada kemungkinan dua pesawat itu bertabrakan di udara baru kemudian terjatuh? Itu aja Pak. Terima kasih. Saya tidak berani menjawab mengenai soal tabrakan ya, tapi menurut pengamatan saya kalau dua LET-nya itu menyala dengan waktu yang tidak bersamaan, artinya kemungkinan besar itu tidak tabrakan. Kalau tabrakan mesti kan ada ribut di udara kan, karena masih ada waktu untuk sampai menghantam bawah, tapi ini tidak ada. Jadi, tapi saya tidak bisa ngambil kesimpulan dengan pasti karena kita lihat aja, karena flight data recorder yang 2 kan belum didapat, maksudnya belum bisa belum dibuka, masih. Izin Pak Gita Pak dari Tribun News, mau tanya Pak terkait dengan proses investigasi ini, apa rencananya juga TNI Angkatan Udara menggandeng pihak eksternal gitu Pak terkait proses investigasi itu? Misalnya KNHT. Untuk investigasi saat ini kami sudah bisa melaksanakan sendiri. Kami juga lulusan daripada sekolah-sekolah investigasi di luar yang cukup handle khususnya untuk militari. Dan kebetulan sekarang pesawat militer juga khususnya seperti Super Tucano sudah dilengkapi dengan flight data recorder. Kan sudah biasanya pesawat militer tidak ada, tapi ini ada. Jadi lebih memudahkan untuk investigasi. Tentu kita akan gunakan bantuan luar bila kita kesulitan untuk mengungkap, tetapi mestinya kami sementara masih bisa untuk melaksanakan investigasi sendiri. Karena kita juga memiliki ahli-ahlinya, tentunya kita akan berupaya sendiri dulu, baru setelah itu kita minta bantuan dari luar. Terima kasih. Ini Pak, kemudian Pak soal proses investigasi itu kan ini banyak beredar video-video yang sebelum kejadian itu Pak, yang di masyarakat. Apakah itu nanti juga menjadi bagian dari investigasi Pak? Maksudnya Video-video yang video beredar di media sosial itu Pak? Video formasi yang masuk ke awan, terus... Oh ya, itu juga akan bagian jadi dari ini. investigasi. Kan memang pertama kali masuk formasi itu kan in and out ya, nggak tebel gitu ya. Kan gara-gara dimulai pada saat tiba-tiba masuknya di tebel sekali yang buat mereka harus tidak bisa mempertahankan formasi dan secara prosedural memang harus keluar. Pak, izin Heru dari Radio El Sinta. Terkait dengan 4 TNI AU yang gugur ini, apakah mereka sudah berkeluarga semua atau setelah mereka ditinggalkan oleh para yang gugur ini, apakah ada apresiasi untuk keluarga dari pihak TNI AU? Terima kasih. Terima kasih. Tentu kami Angkatan Udara seperti halnya Angkatan lain di TNI sangat menghargai para personilnya yang telah bekerja atau berjuang sampai pengorbanan melebihi batas yang harusnya diberikan. Kami akan sangat memperhatikan para keluarga. Kami akan bantu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan TNI Angkatan Udara. Pertama kali tentu kami pertama adalah membantu untuk memohon kepada pemerintah, kepada Presiden untuk bisa berkenan menaikkan pangkat luar biasa menjadi perwira tinggi dan menjadi setingkat lebih tinggi untuk pamennya. Khusus untuk 3 untuk kolonel dan pamen memang itu memerlukan surat dari Presiden sebagai sebagai pimpinan negara untuk mengesahkan kenaikan pangkat. Ditambah dengan untuk yang mayor menjadi letnan kolonel itu adalah kami. Jadi kami akan perhatikan seluruhnya mengenai kesejahteraan daripada keluarga-keluarga prajurit yang ditinggalkan. Itulah tujuannya mengapa kami selalu berusaha untuk memperhatikan. Mohon maaf saya agak terharu sedikit. Intinya kami akan selalu memperhatikan keluarga dari awal pada anak-anaknya, kesejahteraannya, sekolahnya kami akan perhatikan. Karena itu memang tugas daripada angkatan selain mengurusi mengenai kegiatan tugas kami itu juga kita mengurusi kesejahteraan keluarga prajurit. Pak Ilham Pak dari Jawa Pos, saya ingin memperdalam terkait kondisi yang tadi awal Bapak sempat sebut adanya awan tebal itu, lalu kemudian terjadi awan tebal kemudian memisahkan diri. Nah, kalau nggak salah ada suara begitu Bapak menyebut atau FLT, bisa dijelaskan itu Pak, maksudnya seperti apa? Itu yang pertama.
Yang kedua terkait ini Pak, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan investigasi dan bagaimana tahapan-tahapannya sampai kemudian ada sebuah kesimpulan apa penyebab dari kecelakaan ini terjadi, itu Pak. Oke, terima kasih. Emergency locator transmitter adalah suatu alat otomatis yang akan menyala bila pesawat tiba-tiba mengalami sesuatu sehingga dia tidak berfungsi. Fungsi-fungsi di dalam pesawat itu meliputi fungsi-fungsi elektronik, fungsi-fungsi mesin, segala macam. Tiba-tiba brek tidak ada fungsi, dia akan menyala seketika. Dan tujuannya memang untuk memberikan informasi kepada pencari atau kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pencarian dan pertolongan untuk tahu lokasinya di mana. Itu emergency locator transmitter yang akan membroadcast ping ataupun akan membroadcast ping mengenai posisi, dan bunyinya juga akan membuat kita akan mudah untuk mencari. Selanjutnya untuk investigasi saya belum bisa menyampaikan karena saya juga belum dapat informasi lebih detail bagaimana berapa lama. Tapi perlu diketahui bahwa investigasi ini tidak hanya melihat segi teknikal, tapi juga 5 mesin, manajemen dan lain sebagainya yang memang harus diperiksa untuk mengetahui apa penyebab daripada suatu kecelakaan. Karena kecelakaan itu tidak berdiri sendiri. Itu merupakan akumulasi daripada beberapa hal yang mengalami yang harus diperhatikan dalam penyelidikan kecelakaan pesawat. Saya belum bisa menyampaikan berapa lamanya karena saya harus bicara dengan timnya, kemudian mereka akan bilang. Kalau yang lain-lain saya sudah bicara dengan pilot-pilot yang mengalami terbang sehingga saya bisa menyampaikan informasi mengenai awan tebal dan sebagainya. Itu saya sudah dapat datangan pertama, jadi saya bisa bicara soal itu. Tapi kalau yang lainnya saya belum bicara, saya tidak bisa menyampaikan. Izin Pak Kadis, saya Nirmala dari Kompas. Satu pertanyaan aja Pak Kadis, ini terkait 2 pesawat yang jatuh. Itu untuk masa pakainya sebenarnya berapa tahun lagi? Kemudian terakhir kali dilakukan modernisasi atau suku cadang itu kapan? Atau belum pernah dilakukan modernisasi? Gitu aja sih Pak Kadis. Terima kasih. Masa pakai pesawat itu adalah dengan waktu jam terbang, masa umur rangka pesawat. Biasanya rangka ya, body frame, kemudian masa dalam hitungan tahun. Banyak pesawat yang belum sampai masa pakai bodinya, tapi sudah lewat masa tahunnya. Setiap pesawat berbeda-beda, tapi biasanya pesawat modern umurnya adalah 30 tahun masa pakai biasanya. Saya akan tanya juga mengenai Super Tucano berapa, saya belum tahu, tapi seperti pesawat-pesawat yang kita lihat di belakang itu rata-rata 30 tahun. Untuk 30 tahun dia harus direfurbish, diperkuat lagi rangkanya. Atau kalau dia meskipun belum 30 tahun sudah melewati umur jam tertentu, seperti contohnya pesawat F-16 dia 8.000 jam, sebelum mencapai 8.000 jam dia harus di-extend ditambah 4.000 jam. Nah itu juga cara. Untuk Super Tucano saya mohon maaf saya belum bertanya, tapi dengan umurnya yang baru 8-9 tahun, pesawat-pesawat ini masih sangat muda bodinya, airframe-nya, dan masih sangat muda umur daripada peralatan lainnya. Karena memang ternyata setelah saya tanya, pesawatnya ini masih berjalan sempurna seperti layaknya pesawat yang baru, tidak ada penurunan kemampuan dari pesawat ini sampai saat ini di skadron. Saya sudah bertanya pada pilotnya dan menyatakan tidak ada satupun penurunan yang signifikan daripada kemampuan pesawat dalam dioperasikan. Terakhir ya. Terima kasih Kadis, saya Yuni dari Bisnis Metro. Pertanyaan saya, di antara personel yang ikut serta dalam terbang latih formasi itu, ada personel yang bukan memang penerbang tempur. Nah, keberadaan beliau itu di dalam latih terbang itu bisa dijelaskan apa? Lalu 2 pesawat yang bisa meloloskan diri dan selamat itu kondisinya awak-awaknya sekarang seperti apa? Apakah baik-baik saja atau ada secara psikis ada sesuatu gitu? Terima kasih. Pertama, dalam latihan pesawat angkatan udara, baik pesawat transport, pesawat helikopter itu dibedakan. Transport itu seperti pesawat yang kita lihat di belakang, seperti Cessna, Hercules. Pesawat helikopter dan pesawat tempur itu kadang-kadang kita memang mengikutkan daripada non-crew untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana operasional kita.
anggota Angkatan Udara lainnya selain kru adalah pendukung kita. Mestinya kita bisa dapat support lebih besar bila mereka tahu bagaimana terbang. Dan latihan-latihan sederhana yang tidak terlalu berbahaya seperti formasi atau latihan yang tidak combat gitu, itulah tempat yang baik untuk bagaimana mengajak teman-teman kita sebagai supporting untuk ikut terbang, bisa untuk mendukung dukungannya lebih kuat dan dia bisa cerita bagaimana terbang itu. Nah kebetulan di sini ada Kolonel Widiono yang sekarang menjadi Masma, ya memang dia bagian dari